Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Business Owner. Ya, buat kamu yang selalu setia dengan menonton video-video yang ada di channel ini, saya ucapkan terima kasih atas konsistensinya untuk terus belajar ya. Karena dengan belajar itu akan membedakan kita dengan makhluk yang lain ya. Karena belajar adalah kebutuhan manusia, sedangkan hewan tidak belajar untuk mengolah informasi. Kalau tumbuhan juga apalagi, tapi kalau manusia memang harus terus belajar ya. Jadi saya apresiasi buat kalian para business owner maupun para calon business owner. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membaca data dari iklan yang dijalankan di marketplace ya. Karena mungkin buat teman-teman yang belum pernah terjun di dunia internet marketing, apalagi yang belum pernah iklan, bingung. Kok banyak banget sih mas kolomnya, ini yang penting yang mana, cara gampangnya gimana. Nah, semoga video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, nah bagi saya seorang advertiser ataupun orang yang beriklan di marketplace, dari pengalaman saya dan kemudian tim saya, yang paling pertama kita perhatikan adalah posisi rata-rata ya. Jadi kalau pengen iklan bagus atau enggak itu mengurutnya ya. Jadi kita jadi tukang urut gitu ya. Bukan tukang urut saraf ya, tapi tukang urut iklan ini kalau bagus atau enggak itu titik saraf pertamanya yang mau dicek itu apa? Biasanya kalau saya adalah itu tadi, posisi rata-rata dari kata kunci tempat kita beriklan ya. Jadi pertama posisi rata-rata. Nah, ini namanya posisi rata-rata. Di mana iklan kita itu kan ada laporannya, terutama di Shopee itu kan ada laporan posisi rata-rata. Nah, di Shopee itu iklan yang tampil maksimal hanya 60 produk ya. Kalau teman-teman cek di halaman 7 udah nggak ada iklan. Berarti kalau di hasil data jumlah pencarian, jadi yang nomor 2 adalah jumlah pencarian atau jumlah dilihat, jumlah dilihat, itu strip, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, posisi di atas 60, yang kemungkinan kedua, memang tidak ada yang nyari. Ya. Jadi kalau iklan kata kunci teman-teman, di jumlah dilihat itu strip, ya, alias nggak ada angkanya, kemungkinannya saya ulang lagi ada dua ini. Posisinya 60 plus, kemudian yang kedua tidak ada yang mencari kata kunci tersebut ya. Nah, lagi-lagi ketemu apa? Posisi. Itu ya. Jadi itu dulu. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah persentase klik. Atau kalau bahasa terkenalnya adalah CTR ya. CTR itu singkatannya klik apa gitulah. Pokoknya gampangannya persentase klik. Nah, persentase klik adalah dari sekian orang yang melihat itu berapa yang ngeklik produknya teman-teman yang sedang diiklankan ya. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh nomor 4 yaitu kata kunci. Ya. Kata kunci yang kita target untuk beriklan itu sudah tepat atau belum dengan produk kita. Jadi nyambung gitu loh, ya. Kalau nyambung antara produk kita dengan kata kunci yang diincar, kemudian posisinya bagus, ya, balik lagi ke nomor posisi, itu CTR-nya akan bagus. Persentase kliknya itu bagus, ya. Disebut bagus itu berapa? Biasanya minimal 2%, ya. Artinya apa? Dari 100 pencari yang ngeklik 2, itu udah minimalis banget ya. Karena kan terutama untuk produk-produk fashion biasanya orang itu kan pilih-pilih motifnya, bahannya, kemudian modelnya ya dan sebagainya ya. Warnanya juga ya kan kalau fashion. Jadi pengaruhnya di situ ya. Jadi ini standarnya 2% dipengaruhi oleh ini ketepatan kata kunci bertemu dengan produk kita. Nah, kalau posisi kita di bawah, persentase kliknya akan kecil biasanya. Misal nih, posisinya 50 ke atas. Nah, kemudian produknya udah cocok. Berarti posisinya terlalu di bawah ketika CTR-nya kecil ya. Ketika persentase kliknya kecil berarti
posisinya ada di bawah, padahal ini udah cocok. Ya, kemudian bagaimana kalau persentase kliknya posisinya bagus, kemudian persentase kliknya kecil? Kemungkinan ada dua, kata kuncinya nggak nyambung, kemudian yang kedua adalah produknya nggak pengen bikin orang ngeklik. Karena orang nggak tahu ini keunggulan produknya apa, kenapa harus beli produk ini ya. Makanya saya selalu menyarankan untuk bikin foto yang berbeda dari kompetitor Anda. Ya, misal Anda walaupun jualan merek yang sama, ya minimal difoto sendiri atau diedit, dikasih kotakan, dikasih background, dikasih tulisan yang membuat produk kita semakin lebih menonjol dibanding kompetitor ya. Jadi yang biasa kami pakai hanya ini aja teman-teman. Ya, metrik atau cara membacanya gitu ya. Dan semua dipengaruhi dari pertama mesti posisi, kemudian jumlah dilihat karena ini mempengaruhi hari ini yang searching berapa, kemudian persentase klik, lalu kata kunci, baru nanti endingnya di omsetnya berapa ya kan, dikurangi biaya iklan, dikurangi harga barang sama dengan untung atau tidak. Kalau tidak untung ya di stop, dievaluasi, kalau untung ya dilanjutkan. Atau bahkan bisa ditambah dengan kata kunci yang lain dengan cara analisa yang sama. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Cuman ya ini perlu jam terbang dan pembiasaan dengan iklannya teman-teman. Karena beda produk, beda gaya. Ya, karena pembelinya juga berbeda. Ya, jadi nggak bisa misal saya iklannya kayak gini caranya udah sama, tapi yang membedakan kan pembelinya. Pembeli saya 24 jam ada, pembeli teman-teman mungkin adanya jam-jam tertentu dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah konsistensi teman-teman untuk sering-sering berada melihat dashboard iklan ya. Sama ketika saya sudah mengamanahkan iklan saya ke tim, nah saya juga nggak ngotak-ngatik biaya per kliknya, kemudian judulnya apanya, karena dia udah lebih tahu sejarah dari iklan kata kunci ini. Oke, itu aja. Moga-moga bermanfaat. Dan kalau masih bingung ya tanya-tanya dong. Kasih komen ya, kasih like ya. Kemudian interaksi lah. Insya Allah selama saya bisa menjawab akan saya jawab. Kemudian kalau mau request video yang lain boleh komen juga. Lalu jangan lupa terus dipraktekkan, coba dianalisa, tambah jam terbangnya. Moga-moga kamu segera semakin profit, lalu bisa segera menjadi seorang business owner. Ya, dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.